Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami merupakan kami berasal dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan fungsi makro dan mikro wirausaha yang merupakan salah satu pembahasan pada mata kuliah kewirausahaan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita saling perkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh di next slide. Sini ada saya sendiri, Muhammad Mustafa dengan 3 digit NPM terakhir 077. Kemudian ada Ismanau Valianti dengan 3 digit NPM terakhir 078. Kemudian ada Siti Marisa dengan 3 digit NPM terakhir 083. Kemudian ada Gani Jaya dengan 3 digit NPM terakhir 098. Dan ada Siti Salwa dengan 3 digit NPM terakhir 112. Baik, di sini pembahasan yang merupakan menjadi pembahasan kita pada siang hari ini adalah pertama kita akan mengetahui tentang definisi dari perbedaan fungsi atau perbedaan fungsi makro dan mikro wirausaha. Kemudian ada perbedaan fungsi makro dan mikro menurut Hendro. Kemudian yang ketiga menurut Kisrich and Peters. Kemudian yang keempat menurut Suryana dan Marzuki Usman. Lalu akan dikemukakan juga dampak dan contohnya. Nanti di akhir akan ditutup dengan kesimpulan. Baik, untuk sesi yang pertama yakni definisi fungsi makro dan wirausaha akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama, jadi yang namanya makro dan mikro ini merupakan dua komponen atau dua pembahasan pada wirausaha, di mana ada makro, di situ ada yang mikro. Maka makro wirausaha ini dapat kita definisikan sebagai jenis usaha yang besar dan tidak hanya dimiliki oleh satu orang. Kemudian, untuk usaha makro itu sendiri memiliki banyak karyawan yang memerlukan strategi agar dapat memaksimalkan bisnis usaha yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, yakni definisi dari mikrowirausaha. Definisi dari mikrowirausaha itu sendiri merupakan sebuah bisnis yang berskala kecil dan memiliki ruang lingkup pasarnya yang lebih kecil dibandingkan dengan makro tadi. Kemudian dikelola oleh pemilik usaha sendiri atau perusahaan yang sifatnya tertutup dan tidak dan memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah tenaga kerja yang sedikit, kemudian modal yang terbatas, dan kemampuan pemasaran dan negosiasi juga yang terbatas. Baik, untuk materi selanjutnya, yakni tentang perbedaan fungsi makro dan mikro wirausaha menurut Hendro tahun 2011 yang akan disampaikan oleh Isma Naufalianti. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan fungsi makro dan mikro wirausaha menurut buku Dasar-Dasar Kewirausahaan Hendro 2011. Yang pertama yaitu ada fungsi makro wirausaha terbagi menjadi 4, yaitu menciptakan lapangan kerja. Wirausahawan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dengan membangun usaha mereka sendiri. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Wirausahaan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wirausahawan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan usaha baru dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu wirausahawan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan produk dan layanan bagi masyarakat yang bermanfaat serta menciptakan lapangan kerja. Lalu ada fungsi mikro wirausaha menurut yang pertama yaitu inovasi.
Wirausahawan mikro selalu mencari peluang baru untuk berinovasi dan mengembangkan produk atau layanan baru. Yang kedua yaitu pengambilan resiko. Wirausahawan mikro berani mengambil resiko untuk memulai usaha baru dan mengembangkan usahanya. Yang ketiga yaitu kegigihan. Wirausahawan mikro memiliki kegigihan dan tekad yang kuat untuk mengatasi berbagai rintangan dalam menjalankan usahanya. Yang terakhir ada kemampuan adaptasi. Wirausahawan mikro mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan kondisi ekonomi yang dinamis. Lalu ada pertamanya, fungsi makro wirausaha berfokus pada dampak wirausaha terhadap ekonomi secara keseluruhan, sedangkan fungsi mikro wirausahawan berfokus pada karakteristik dan perilaku individual wirausahawan tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Isma. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Gani Jaya untuk menyampaikan perbedaan fungsi makro dan mikro wirausaha menurut Hisrich and Peters. Padanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Miftah sebagai moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan bagian berikutnya. Kemudian materi berikutnya yang akan saya bahas yakni perbedaan fungsi makro dan mikro wirausaha menurut Hisrich and Peters 2002. Oke, next. Baik, kita masuk ke bagian makro usaha, fungsi makro wirausaha. Yang pertama adalah berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Jadi, wirausaha mikro berpengaruh pada perekonomian suatu negara, yang ini mencakup pada perekonomian suatu bangsanya. Kemudian, eh, menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Jadi tak hanya bangsanya, tetapi lapangan kerjanya pun secara makro diperhitungkan dalam skala besar suatu negara. Kemudian menjadikan negara tersebut sebagai kekuatan ekonomi dunia yang kaya akan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Jadi tak hanya skala satu negara, bahkan lintas benua, yakni satu dunia. Jadi fungsi makro wirausaha yang berpengaruh terhadap satu dunia secara global. Baik, next. Baik, kemudian part selanjutnya adalah fungsi mikro wirausaha. Menanggung risiko dan ketidakpastian, menggabungkan sumber daya menjadi cara baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha baru. Jadi pada usaha mikro ada skala yang lebih kecil yang hanya berfokus atau lebih spesifik pada kelompok-kelompok tertentu atau misalkan perusahaan-perusahaan tertentu. Oke, kemudian wirausaha memiliki dua peran pada tingkat mikro sebagai penemu atau inovator dan perencana atau sebagai planner. Oke, di skala kecil kita bisa memulai dengan eh, inovasi-inovasi yang dikembangkan pada usaha-usaha kecil dan rencana-rencana yang akan dikembangkan ke depannya. Eh, dan usaha mikro di dalam skala mikro wirausaha ada bagian perencana atau planner. Oke, next. Beres ya? Oke, ini perbedaan utamanya adalah dengan demikian, fungsi makrowirausaha lebih menitik beratkan pada dampaknya terhadap perekonomian suatu negara secara keseluruhan, baik benua, lintas benua atau secara global satu dunia, sementara fungsi mikro lebih fokus pada peran individu wirausaha dalam menciptakan nilai tambah dan usaha baru. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Gani. Untuk selanjutnya yakni perbedaan fungsi makro dan mikro wirausaha menurut Suryana yang akan disampaikan oleh Siti Salwa. Padanya silakan.
Baik, terima kasih kepada Miftah yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan perbedaan fungsi dan fungsi makro dan mikro wirausaha menurut Suryana dan Marzuki Usman. Baik, selanjutnya, next slide. Oke, di fungsi makro wirausaha itu terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu sebagai penggerak, kedua itu sebagai pengendali, dan ketiga itu sebagai pemacu perekonomian dalam suatu negara. Dalam hal ini, fungsi makro wirausaha berarti wirausaha ini mempunyai fungsi yang besar. Dalam pengaplikasiannya, wirausaha berfungsi sebagai pencipta investasi baru, membentuk modal baru, menghasilkan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan ekspor, menciptakan produktivitas, mendorong terjadinya suatu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Oke, next slide. Selanjutnya, menurut Suryana juga dalam bukunya, yaitu Kewirausahaan, Kiat Menuju Sukses, fungsi mikrowirausaha itu terbagi menjadi 2 hal, yaitu penanggung jawab dan ketidakpastian, dan yang kedua sebagai sumber-sumber ke dalam cara baru untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Atau dalam kata lainnya sebagai inovator, penemu, dan perencana planner. Oke, next slide. Nah, dalam bukunya Marzuki Usman tahun 1998, Pengantar Usaha Mikro dan Makro, Marzuki Usman memaparkan lagi apa itu fungsi mikro. Jadi dalam hal ini, fungsi mikro ini adalah ada 2. Yang pertama itu menjadi inovator. Di sini wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan 4 hal. Yang pertama itu new product, berarti produk baru. Kemudian yang kedua teknologi baru, ketiga ide-ide baru, dan keempat keorganisasian yang baru. Next slide. Yang kedua sebagai planner, yaitu wirausaha berperan dalam merancang yang pertama corporate plan atau perencanaan usaha, yang kedua corporate strategy atau strategi perusahaan, yang ketiga corporate image, ide-ide perusahaan, yang ketiga corporate organization. Jadi organisasi perusahaan itu bagaimana bentuk dan susunannya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Siti Salwa atas pemaparannya. Untuk selanjutnya yakni dampak dan contoh dari fungsi makro dan mikrowirausaha yang akan disampaikan oleh Siti Marisa. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan dampak dan contoh dari fungsi makro dan mikro wirausaha. Seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, wirausaha memiliki 2 fungsi, yaitu secara fungsi makro dan mikro. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Sedangkan secara mikro, peran wirausaha penanggung resiko dan ketidakpastian yang mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Hal ini didukung oleh pernyataan dari J. Bersey berpendapat bahwa wirausahawan adalah orang yang menggeser sumber-sumber ekonomi dari produktivitas terendah menjadi produktivitas tertinggi. Menurutnya, wirausahawanlah yang menghasilkan perubahan. Perubahan itu tidak dilakukan dengan mengerjakan sesuatu yang lebih baik, tetapi dengan melakukan sesuatu yang berbeda. Next. Lalu apabila kita lihat secara poin-poinnya, maka dilihat dampak dari fungsi makro kewirausahaan adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan produktivitas kewirausahaan dapat membantu meningkatkan output ekonomi suatu negara. Yang kedua ada inovasi. Wirausaha seringkali menjadi agen perubahan dalam mendorong inovasi dalam perekonomian. Mereka membawa ide-ide baru, teknologi dan model bisnis yang dapat meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah. Yang ketiga,
pengurangan pengangguran. Hal ini berhubungan dengan poin pertama, yaitu wirausaha mampu menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat, peningkatan daya saing. Inovasi yang diciptakan oleh seorang wirausaha di sini mampu membantu perusahaan-perusahaan lokal bersaing di pasar internasional. Dan yang kelima, ada pengembangan infrastruktur. Kewirausahaan juga dapat mendorong pengembangan infrastruktur, baik secara fisik maupun digital, karena adanya permintaan baru atau perubahan dalam cara bisnis yang dilakukan. Lalu, di sini ada dampak dari usaha mikro. Yang pertama ada kesejahteraan individu. Kewirausahaan dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk menciptakan keberhasilan finansial dan pribadi mereka sendiri, dan juga kesempatan pengembangan karir dan kontrol atas jadwal kerja mereka sendiri. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Dalam proses memulai dan menjalankan bisnis, mereka seringkali meningkatkan keterampilan seperti keterampilan manajemen, keuangan, pemasaran, dan kepemimpinan. Yang ketiga ada diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi itu sendiri adalah strategi untuk mengurangi resiko dengan menyebarkan investasi atau kegiatan ekonomi ke berbagai sektor atau jenis aset yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Next. Lalu kita di sini bisa melihat contoh dari usaha makro. Yang pertama ada perusahaan multinasional seperti Apple dan Google. Yang kedua ada perusahaan manufaktur skala besar seperti SpaceX, Toyota, General Electric. Yang ketiga ada bank investasi seperti Goldman Sachs, JP Morgan Chase, dan Deutsche Bank. Dan ada teknologi dan perangkat lunak yang kita tahu ada Microsoft. Gitu. Next. Lalu contoh usaha mikro itu sendiri, sebetulnya banyak sekali contoh usaha mikro, tapi di sini saya hanya mengambil 4, yaitu ada pedagang kaki lima, warung makan, jasa profesional mandiri, dan perusahaan startup. Nah, dalam kedua kategori tersebut, perbedaan utamanya adalah pada skala operasi dan cakupan bisnisnya. Usaha makro memiliki skala operasi yang besar, sementara usaha mikro biasanya memiliki skala operasi yang lebih kecil dan fokus pada pasar lokal ataupun spesifik. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Marisa atas pemaparannya. Tibalah kita di penghujung sesi presentasi. Izinkan sini saya untuk menyampaikan kesimpulan terkait apa yang sudah kita bahas. Di sini wirausahaan itu memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara makro ataupun mikro. Fungsi makro wirausaha itu melibatkan peran sebagai penggerak, pengendali, pemacu perekonomian suatu bangsa. Oleh sebab itu, mereka memiliki kekuatan untuk bisa mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Adapun dari segi fungsi mikrowirausaha, ini melibatkan tanggung jawab yang langsung kepada para setiap pelaku usaha agar mereka bisa menciptakan usaha yang baru, yang berinovasi, kemudian menjadi seorang planner yang baik. Maka dari itu, wirausahawan dianggap sebagai agen perubahan yang mampu menggeser sumber daya ekonomi dari produktivitas terendah menjadi produktivitas paling tinggi dengan melakukan sesuatu yang pastinya itu berbeda atau bisa diciptakan dengan penuh inovasi dan kreativitas. Sekian presentasi kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi semuanya. Terima kasih. Sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semuanya. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.